شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى surat Maryam surat yang ke-19 dan terakhir di sini 23 April ini ya. Ayat yang berkaitan dikaruniai anak pada usia tua. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada orang-orang soleh dan anak ini sudah dalam posisi sudah sepuh, sudah tua. Kita lihat surat Ibrahim, surat yang ke 15, 14, ayat yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Rabbi rasami'ud du'a. Alhamdulillah, segala puji milik Allah alladzi yang wahabali telah menganugerahkan kepadaku. Wahaba itu yang memberikan, menganugerahkan kepadaku ala kibari di usia tuaku, usia tua kibar, tua sepuh, dikaruniai siapa? Ismail wa Ishaq, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ini yang ngomong Nabi Ibrahim ya. Doanya Nabi Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali ala kibari Ismaila wa Ishaq. Inna Rabbi, sesungguhnya pemeliharaku, Tuhanku, itulah sami'ud du'a, sungguh maha mendengar doa. Itu maha mendengar doa. Nabi Ibrahim itu punya anak Nabi Ishak. Ismail dulu ya, Nabi Ismail itu sudah sepuh banget. Bagian riwayat di hadis di tafsir disebutkan ketika Nabi Ishak itu, Nabi Ibrahim sudah usia 120 tahun, 120 tahun. Istrinya 80 tahun. Jadi sepuh banget ya, sudah tua, punya anak. Nah, kenapa ya? Karena Allah memberi. Nek masalah putra niku nggih, niku memang sebenarnya kita harus harus yakin bahwa itu memang pemberian dari Allah, bukan karena usaha manusia. Manusia bisa berusaha, tapi yo keputusannya ada di tangan Allah, kan gitu tuh ya. Hanya kita meminta kepada Allah. Jadi di sini Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nabi Ismail itu juga lahir, Nabi Ibrahim sudah tua, ya. Nabi Ishak apalagi sesudah itu berarti lebih tua lagi. Nah, ini ceritanya ketika mau punya anak Nabi Ishak, ceritanya di bawahnya ini, surat Hud, surat yang ini dan Hud 11, ayat yang ke-71 sampai 73. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Qalat ya wailata a'lidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Qalu atajrina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Wa imra'atuhu, dan istrinya Ibrahim, yakni Sarah, itu qaimatun berdiri, fadhahikat, lalu dia itu tertawa, tersenyum, mesem, tertawa. Fabasyarnaha, maka kami memberi kabar gembira kepadanya. Kami Allah memberi kabar gembira kepadanya bi Ishaq, dengan Ishaq, Nabi Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub, dan sesudah atau di belakangnya, ya, min wara' itu dari belakang. Maksudnya sesudah Ishaq itu ada Ya'qub. Nah, gitu. Ishaq punya anak Ya'qub, punya anak Yusuf. Kan gitu tuh ya.
Karena Nabi Yusuf itu punya nasab yang paling bagus itu Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Nabi kabeh itu. Nabi Yusufnya Nabi, apa? Bapaknya ya ini Nabi Yakub itu juga Nabi, kakeknya Nabi Ishak itu juga Nabi, buyutnya Nabi Ibrahim juga Nabi. Wah itu kan luar biasa ya, nasab yang bagus. Ketika Rasulullah ditanya, siapa yang manusia mana yang paling bagus ya Rasulullah? Man khairun nas gitu. Maka Nabi itu menjawab, itu Yusuf, karena Yusuf itu Yusuf ibnu Nabiyullah, ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah. Nabi Yusuf itu Nabi, bapaknya Nabi Yakub itu juga Nabi, ya. Bapaknya lagi Nabi Ishak juga Nabi, bapaknya lagi Nabi Ibrahim malah tidak cuma Nabiullah, Khalilullah, kekasihnya Allah. Kan gitu tuh ya. Itu nah yang paling bagus. Baik, ini ada tambahan. Qalat berkata si Saroh, apa istrinya Nabi Ibrahim, ya wailata, alangkah senangnya, alangkah ajaibnya, itu jika aku itu punya anak, alangkah senangnya kalau mengherankan men aku sudah di anak, wis tuwek ngene iki. Wa anak ajuz dan aku itu sudah tua, perempuan tua. Dua orang ajuz. Wa hadza ba'li dan ini suamiku ini saya sudah tua juga. Baklun kan suami. Ba'li ini saya juga sudah tua, lebih tua daripada saya. Inna hadza sesungguhnya ini kalau terjadi aku bisa hamil bisa punya anak itu la syai'un ajibun, la syai'un sungguh sesuatu yang ajibun, mengherankan, menakjubkan. Aku iso bobot, iso hamil terus iso di anak, wah itu ajaib itu gitu loh ya, menakjubkan itu sesuatu yang ajaib. Kalau mereka para malaikat berkata, ini kan malaikat datang pada Nabi Ibrahim ya, mau memberitahu bahwa mereka akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut itu kan ya. Ceritanya nanti kalau mau dicek di rangkaian ceritanya di surat Hud itu ada. Mereka berkata, para malaikat itu, atak jabina min amrillah, apakah kamu itu heran? Atak jabina, apakah kamu heran? Kamu takjub min amrillah, dari perintah Allah, urusan Allah. Apa yang gumun ini piye? Itu Allah dawuh ya Allah. Kata jabina min amrillah, apakah kamu itu takjub, apa kamu heran terhadap perintah Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Rahmat Allah wa barakatuhu dan berkahnya alaikum untuk kalian, atas kalian. Ahlal bait, wahai penghuni rumah keluarganya Ibrahim. Semoga rahmat Allah dan berkahnya Allah itu untuk kalian, wahai ahlul bait. Innahu sesungguhnya dia Allah Hamidun maha terpuji, Hamid maha terpuji, Majidun maha mulia, maha terpuji lagi maha mulia. Ini terjemahnya maha terpuji maha pengasih. Jadi kalau ceritanya ya yang di sini itu Nabi Ibrahim sama Sarah itu kan ceritanya Hajar sudah dibawa ke Mekah ya, tinggal di sana kan, kemudian beranak pinak di sana, artinya punya anak di sana, kan membawa bersama anaknya kan, gitu. Terus tinggal di sana sama Nabi Ismail, terus Ibrahim kan kembali ke Palestina, kemudian bersama Sarah terus didatangi oleh malaikat, 3 orang malaikat. 3 orang malaikat ini sebenarnya mau menyiksa kaumnya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu sezaman, monggone beda gitu loh. Jadi Nabi Lut di sana, Nabi Ibrahim di sini gitu. Terus di sana kemudian dia mengatakan, kami ini disuruh untuk ke kaumnya Nabi Lut, diperintahkan oleh Allah, tapi suruh mampir sini. Mampir situ ngabari gitu loh, ngabari bahwa kamu nanti akan punya anak gitu. Makanya siapa Sarah tadi kaget, wah aku tua ini nggak anak kan gitu tuh ya. Malah dia ngomongin malaikat, kok kamu heran dengan perintah Allah itu gimana? Allah itu maha kuasa kok. Iso wae. Aja meneh kok ndek ibu, ora ndek ibu wae iso kok. Enten to, anak lahir tanpa ibu enten.
Ada enggak? Manusia muncul tanpa ibu itu ada enggak? Manusia lagi menungso randevu. Dan Nabi Adam itu masuk di ibu. Kan gitu tuh ya. Makanya kalau kalau kalian heran dengan Nabi Isa yang bisa lahir tanpa bapak, Nabi Adam ini nanti bapak nanti ibu iso kan gitu tuh ya. Kalau masalah itu loh nge, kan sakit Allah bisa, Allah maha kuasa gitu ya. Cuman kalau sekarang sudah itu kan tidak pernah kita dapati, mestinya punya ibu karena dia lahir dari seorang ibu kan gitu. Itu ada orang debat itu ya, wong Kristen kali wong Islam. Jadi hebat Nabi, hebat Yesus, mereka kan kayak gitu. Yesus, Nabi Isa. Hebat Isa daripada Muhammad. Lah Muhammad itu punya bapak, punya ibu. Nabi Isa orang di bapak. Iso lahir gitu. Lalu sama orang Islam dijawab. Lah nek masalahnya gur ngono kuwi tok. Dadi sing paling apik apa sing bener iki sing paling ajaib, ya luwih ajaib Nabi Adam no. Kan itu to nggih. Nabi Isa luwih ajaib tinimbang Nabi Muhammad dari segi kelahirannya. Iya. Nabi Muhammad punya bapak, punya ibu. Nabi Isa cuma punya ibu saja, tidak punya bapak. Dan Nabi Adam, orang di bapak, orang di ibu, gitu. Enten betul, saya kenal ibu Nabi Adam gitu. Ya rene Nabi Adam manusia pertama kok di ibu piye. Ya rene kan gitu ya. Bisa gitu loh. Allah sekarang itu ya masih ya bisa. Sekarang ya bisa, ya bisa. Allah bisa menciptakan manusia tiba-tiba muncul kan lagi sakit. Kalau Allah menghendaki tapi ya, Allah maha mampu untuk berbuat apapun yang Allah kehendaki. Ngerti nggih? Nah, maka di sini dia awalnya kan tanya, loh kok aku di anak ini Pak, suami saya sudah tua. Ini mengajarkan kepada kita juga bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang nek sing ora mungkin bagi Allah loh nggih. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi manusia ada. Banyak yang tidak mungkin. Tapi kalau Allah tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ndonga, nggih ndonga kalau Gusti Allah nyuwun mawon. Kita dohir wis ra iso kabeh ning dohire hakikate ora ngerti kita. Belum tahu kan kita ya. Kadang-kadang Allah tuh memberikan pertolongan dari arah yang kita tidak pernah menyangka. Orang dikira-kira disongko-songko gitu loh. Wis apa namanya? Lagi pinuju ra duwe duit, gitu ya. Ra duwe duit kayak butuh akeh, ra duwe duit. Pokoknya ndonga. Aku pokoknya ndonga nyuwun karo Gusti Allah. Karena usaha sudah ditempuh, yang buat gawe ya wis apa kabeh wis sudah dilakoni, tetep ora berhasil, ora kasil. Nggih nyuwun malaikat Gusti Allah. Kok yo delalah gitu. Delalah niku lak jare menungso to nggih. Nek jare Allah ndak ada delalah itu ndak ada. Nek wong Jawa jare dilalah iki adile Gusti Allah, jarene ngoten nggih. Itu apa? Allah itu membuat kok, dibuat gitu loh, dicipta, didesain nanti gini gitu. Delalah ketemu kancane kanca SD gitu. Kanca SD wis 20 tahun lah ketemu delalah. Loh, kowe ora kanca SD. Oh, ngomong terus ya aku luwe tak jajake sik. Kancane SD ngono delalah sugih ngono lho nggih. Aku suwe ra mau karepe jajake sik. Mulai gawani amplop. Amplopnya cukup dienggo bayar kebutuhan ini kuau. Isinya amplop lagi, bukan amplop ya. Isinya amplop itu cukup untuk bayar kebutuhan. Loh itu Allah ya bisa kok gitu tuh. Membuat begitu tuh so. Loh kok yo nih gitu. Kok yang dilalah man? Dilalah kan kata kita. Kata kita. Allah tidak. Allah menciptakan kok. Allah menentukan gitu loh. Kinggo kalian ini, bakal ini, nonton gitu ya. Maka kita yang apa? Jangan pernah mengatakan sesuatu lagi. Dikira mungkin enggak. Mungkin kalau Allah menghendaki. Jadi, maka kita kan selalu disuruh mengucapkan illa masya Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki. Nek Allah menghendaki iso. Sing ora iso ki iso nek Allah ngersake. Ngoten nggih. Kan di sini dikatakan Nabi apa malaikatnya mengatakan kamu jangan heran dengan perintah Allah atajabina min amrillah. Perintah Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bisa. Baik, sebelum lanjut ada pertanyaan barangkali biar betul ngantuk ya, barangkali ada pertanyaan dari terjemahannya maupun yang lain. Tidak ada ya, lanjutnya. Sebelum diciptakan manusia itu tidak ada, tiada.
Kita itu sebelum diciptakan oleh Allah tidak ada. Surat Al-Insan atau Ad-Dahr, surat keberapa itu? 70. Di akhir-akhir surat di akhir-akhir juz 29 ya. Juz 29 bagian akhir itu. Ayat yang pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal ata, bukankah ata datang? Tidakkah datang alal insan kepada manusia hinun minad dahri, satu hin itu satu waktu, minad dahri dari masa. Ya, jadi satu waktu dari masa, satu masa dari waktu. Dahar itu sebagian mengatakan sepanjang masa gitu. Yang lam yakun syai'an, lam yakun tidak adalah dia itu, manusia ini tadi, tidak adalah manusia itu syai'an, sesuatu yang madhkura, yang disebut, yang enten jenenge itu loh, ada namanya, bisa disebut. Jadi, bukankah ada satu waktu di mana manusia itu tidak menjadi sesuatu yang bisa disebut? Bisa disebut itu berarti kan barang, toh. Jadi, iki jenenge apa kan gitu toh. Ini gelas, ini tutupe, ini apalagi ini meja, kan bisa disebut. Lah menungso ada suatu waktu yang dia lalui, itu dia untuk disebut itu tidak ada. Mengapa? Karena dia tidak ada. Enten jeneng niku, misalnya ada barang, ada namanya, itu kan ada barangnya dulu lah kayak disenengi tau. Lah nek barangnya wis eneng terus jenengnya apa ya iso eneng. Ya ora mungkin eneng no. Kan gitu barangnya wis eneng. Jenengnya apa jenenge? Sing jenenge apa? Kan enggak ada. Maka manusia itu pernah suatu ketika belum diciptakan itu tidak ada. Tidak disebut, maksudnya tidak punya nama, tidak apa-apa. Barang kemudian dia jadi bayi gitu ya, sebelum jadi bayi janin dulu ya, janin di rahimnya ibu, kemudian disebut oke wis eneng ibu iki wis ngandut gitu, sudah ada isinya gitu. Jadi ada di rahim itu ada isinya anaknya, kan gitu tuh, dilihat di USG ketok gitu. Apa gerak-gerakan bayinya itu kelihatan lah ini sudah ada ini. Nah, sebelum itu kita tidak ada. Jadi ini kira jero nggih, mudah-mudahan bisa diikuti. Menungso niku, manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Terus ada, terus tidak akan hilang. Hilangnya itu cuma pindah alam jane. Awake dhewe niki nggih, nek ben ora eneng, terus eneng diciptakan oleh Allah jadi ada. Terus nanti ada terus. Sampai kapan? Sampai tidak tahu. Ila masya Allah. Nah kan, engkau mati. Mati itu kan mau pindah alam. Jadi sekok alam dunia neng alam barzah istilahnya. Alam yang terdinding, tersekat. Nanti habis itu alam barzah itu nanti ke alam hisab, alam akhirat itu. Jadi apa? Ada terus, orang hilang-hilang. Ini pindah alam saja itu. Pindah alam. Kita juga gitu. Makanya kalau kita saya ini mungkin eneng terus. Lah, mulanya kita berusaha hati-hati. Mungkin kita akan menghadapi alam-alam berikutnya. Begitu loh. Alam berikutnya itu alam pembalasan. Di dunia ini kita beramal, ada yang amal, mungkin barang itu dibales amalan kita. Apik balasannya ya apik, bagus balasannya bagus, buruk balasannya buruk. Ya. Sekarang manusia, kewan boten. Kewan itu dari tidak ada menjadi ada, nanti hilang lagi. Hilang nanti kewan itu. Sebenarnya tengah akhirat nih kok ada hadisnya kan. Enek wedhus sing enek duwe sungu zaman yang dunya. Iki enek wedhus orang duwe sungu, ndak punya apa? Tanduk. Ini punya tanduk. Nah, yang punya tanduk ini suka menandui yang tidak punya tanduk. Yang gundul nih wow gitu. Jadi ditandui terus kan. Terus nanti di akhirat kambing yang dulu di dunia tidak punya tanduk itu dijadikan punya tanduk. Jadi duwe tanduk. Yang sini yang tadi ya kambing dulu punya tanduk, saya tidak punya tanduk. Terus oleh Allah disuruh balas. Balas depan sing nyundangi kayak dibalas kedua-duanya jadi tanah. Sudah hilang, sudah. Nggak ada lagi.
Maka pada saat itulah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Gelok yang ngono mau. Lah, aku yang ngono aku tak dadi lemah wae, pengennya begitu wong kafir. Ini ora iso to, menungso kok. Menungso iki ora iso akan bertanggung jawab. Ngoten. Maka kembali yang saya sampaikan tadi, kita itu cek dowo di ini. Buen lawan tekan kapan ngerti. Kekalok gitu loh. Sing apik ya nang swarga ya kekal terus, sing elek ning neraka ya kekal terus ning neraka. Coba sing mungkin diselamatkan sing ning neraka kan ada tau ya. Ada sebagian ahli neraka itu yang nanti diselamatkan, dicukupkan siksanya kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Baik, ini manusia. Jadi kita dulu itu pernah tidak ada, terus tahu reneng gitu loh. Makanya nanti kita juga akan pindah ke tempat alam lain dan itu kita disebut sebagai tidak ada juga yang dunia. Gitu ya. Niki Pak niki teng pundi? Pak no kalau wingi sedaya. Pak Mujiono teng pundi? Pun mboten wonten, pun tilar. Kan gitu tuh ya. Karena sudah tidak hidup lagi. Padahal jasadnya masih ada, tapi orangnya sudah tidak ada. Gitu ya. Baik. Berikutnya manusia diciptakan dari air mani yang hina. Ini ada 3 rangkaian ayat ya. Dan bisa selesai mudah-mudahan. Ini saya jam berapa? Saya jam berapa? 44. Yang pertama surat Al-Insan juga, tadi ya, sama dengan yang tadi, ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna sesungguhnya kami Allah, khalaqnal insana, kami menciptakan manusia. Khalaqna kami menciptakan al-insana manusia, min nutfatin, dari nutfah. Nutfah itu mani. Mani yang sudah bercampur. Di air maninya bapak dan ibu bercampur, itu namanya nutfah. Yang amsyajin yang bercampur. Nutfah itu mani, amsyajin bercampur. Nabtalihi, kami akan mengujinya. Nabtalihi, kami Allah akan menguji dia. Faja'alnahu, lalu kami jadikan dia, kami Allah menjadikan dia sami'an, mendengar, bisa krungu, bisa mendengar, basiron, melihat. Kami Allah menciptakan manusia itu dari nutfah, dari mani, air mani. Ini bapak dan ibu ya, yang amsyajin yang bercampur, laki-laki dan perempuan bercampur maninya, lalu istilahnya ada sel sperma, ada sel telur gitu kan. Saya kira kan betul zaman sekolah ini kan lali, ben rambut terus saya lali. Jadi bercampur terus dibuahi, satunya dibuahi kemudian jadi janin. Jadi janin manusia itu. Kalau berhasil, karena ya banyak yang gagal juga gitu. Nanti Allah menghendaki, tinggal Allah menghendaki apa enggak gitu. Saya tidak menghendaki betul tidak berhasil, walaupun sudah menikah, sudah berhubungan laki-laki perempuan, tapi ya tidak berhasil. Memang tidak dikehendaki oleh Allah. Nonton nggih. Nah, terus nabat tali, kami menguji dia. Manusia itu kemudian diuji oleh Allah dengan perintah, dengan larangan, dengan aturan-aturan itu diuji, lulus pora gitu. Terus dijadikan manusia itu sami mendengar, duwe nyon sewu punya telinga bisa mendengar, basir melihat, punya mata gitu. Jadi dijadikan punya pendengaran, punya penglihatan. Itu alat untuk mengenal Allah gitu. Jadi kita punya mata, punya telinga itu, kita dibekali alat sehingga kita bisa mengenal Allah, bisa memahami bahwa kita butuh atau perlu beribadah kepada Allah. Gitu. Kewan itu, kok kewan, binatang itu juga punya telinga, tapi beda dengan telinga manusia. Manusia itu kerungutan itu bisa berpikir dia, karena dibekali akal nih, kali akal bukan cuma otak tapi akal, sehingga manusia berpikir. Makanya menungso itu tinggal dia lahir teng pundi kan loh nggih. Manusia itu lahirnya di mana, maka dia akan bisa belajar bahasa ibunya itu. Asalnya kan awake dhewe napa enten sing salah satu dari antara kita nggih. Enek sing ngajari anake.
sejak kecil itu nih diajari iki macane apa namanya bahasanya begini, iki bahasanya begini kan mboten to nggih. Diulang ngoten lho, diulang kaya wong mulang bahasa Inggris ngoten niku lho nggih. Ade sinau bahasa Inggris terus diulang. Apa this atau that apa-apa gitu kan diulang loh. Kan ini kan tidak. Wong dia denger gitu loh. Krungu saka omongane ibune, krungu saka omongane bapake, wong sekitar situ terus dia belajar. Oh, nek ngono kuwi ngomongnya ngene. Oh, nek ngono kuwi diolah oleh akalnya tuh, oleh otaknya, oleh akalnya diolah sehingga dia bisa bicara. Gitu. Makanya bayi itu kalau dia tuli, kecil tuli itu mesti dia bisu. Jane ora bisu jane. Ning arep muni iki ora iso karena ora tau krungu gitu. Nek ora tau krungu terus arep munine sing diunekke iki apa kan ndak bisa to. Sekarang ngeten, gampang mon. Kita bisa mengatakan mandi, makan, tidur, ngomong gitu tuh. Karena kita pernah mendengar. Gimana? Tahu krungu enek wong muni ngono terus kene tiru-tiru. Jaman cilik ning kan wonten sakniki mboten, jaman cilik nek ben gitu. Mulane wong Inggris anaknya dadi bahasa Inggris. Gitu nggih. Pinter banget cah cilik bahasa Inggris. Lah wong Inggris kok ya iyalah gitu. Pinter banget cah cilik iso bahasa Arab. Lah bapake bahasa Arab kok ya iso gitu. Awake dhewe nggih ngoten nggih jane nggih saged. Jenengan nggih cobi. Bapak Ibu cilik anaknya dijak bahasa Inggris terus. Bapak ora iso kok anaknya. Sing iso ngoten sing iso. Ngora anak iso bahasa Inggris. Lho gitu loh. Karena apa? Karena tiru-tiru gitu loh. Tiru-tiru oh ngono to. Oh gitu loh ya. Ini pendengaran. Penglihatan juga gitu delok. Saiki wong ngomong gelas iki gelas le gelas. Oh gelas iki kaya ngono to. Dadi paham dia gitu loh. Nek guru krungu tok dia tahu, tapi wujude kaya ngono kan ngerti to nggih. Wujude sing ndi? Sing disebut mobil iki sing ndi? Disebut buku sing ndi kan ndak ngerti dia. Krungu buku ngerti ning sing disebut buku nek ora ndelok ora weruh. Ndak tahu, ndak paham. Maka baik mata maupun telinga itu alat yang penting untuk memahami pengetahuan. Nah, mana yang lebih kuat antara mata dan telinga? Nek cara Pak Dokter nih kalau ngomong Pak Dokter ya, dokter ahli THT itu, telinga, hidung, tenggorokan itu, dia mengatakan lebih kuat telinga ketimbang mata dan orang itu lebih bisa cerdas kalau dia telinganya normal daripada mata. Wong meruh apa namanya bisu apa namanya tidak mendengar tuli itu susah untuk jadi ilmuwan itu susah karena dia tidak mendengar bahasa. Padahal pokok dari ilmu itu kan bahasa. Tak tahu krungu bahasa sehingga dia bisu walaupun meruh, delok gitu, melihat. Ning ora mudeng sing delok ki apa ora mudeng gitu. Nyebut ya ora iso, krungu ya ora gitu loh. Kan angel banget itu. Makanya kalau orang tulis sejak kecil itu biasanya terus jadi bodoh, tidak bisa jadi pintar. Tetapi kalau buta, nek wuto, itu masih bisa pintar dia. Cerdas itu iso. Banyak kan ulama-ulama ilmuwan yang buta kan ada tuh. Banyak itu, tidak cuma satu, banyak itu. Kalau cuma 10 ya ada itu. Artinya orang-orang itu mereka ini mengembangkan ilmu dengan telinganya. Jadi orang yang krungu terus disampaikan krungu, disampaikan gitu bisa. Jadi wong sing apal Quran, sing buta ya iso apal Quran. Nek sing nyun sewu napa niku budhek apa sing iso apal Quran. Lah krungu Qurane ora kok. Carane ngapalke pripun? Krunguwe ora gitu. Ngumunine piye? Kan nggak bisa gitu. Gitu ya. Itulah makanya. Jadi di sini sami ambassador dua-duanya penting, cuman kalau cara hitung-hitungan yang lebih penting ini krungu saya disebut dulu kan. Faja'alnahu sami'an basira. Mendengar dulu kan. Tuh, itu ya. Jadi, terus kalau kita masih kecil dulu, bayi dulu, itu teori ya, teori. Zaman sik bayi kan dia kelingan ya. Kelingan betul. Zaman bayi kan piye? Jadi bayi itu lebih dulu mendengar daripada melihat. Krungu sik lagek delok gitu. Bayi itu gitu. Karena ada merem gini kan. Merem kita tapi dia tuh krungu, dengar dia suara orang tuanya dengar. Makanya pentingnya ibu-ibu terutama ibu-ibu nggih, terutama bapak-bapak juga tapi kalah penting dengan ibu-ibu. Ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, bayi-bayi itu tinggal penjenengan itu biasa mengatakan apa kepada anaknya itu waktu masih bayi gitu. Nek cilik kayaknya
rungokne maca Quran gitu. Ibune gene karo nyusoni nyun sewu nggih, nyusoni karo ngurusi bayike karo apalan Quran gitu. Yo engko bayike dadi hafal Quran gitu loh. Jadi bisa gitu. Artinya mudah menghafalkan Quran bukan terus hafal tidak, tapi lebih mudah menghafalkan karena begitu. Didengarkan begitu. Nek di napa dililing apa niku tak lelo-lelo ledong ngoten niku ya isone ngono gitu lho ya. Lha ono niku dosa ora dosa ning manfaate apa ngoten lho nggih. Manfaate apa? Nek apa dinyanyekke dandang gula ya apalagi dandang gula niku wau gitu lho ya. Itu begitu. Makanya hati-hati gitu lho ya. Pada anak itu juga sama. Jadi jangan mengatakan kata-kata yang kotor, kasar. Misalnya bapak ibunya bertengkar gitu nih. Anak itu kroso, bayi itu sih kan. Kroso dia. Walaupun dia mungkin tidak paham, tapi dia merasa ini ada sesuatu ini. Bapak sama ibu sedang padu itu mereka sadar itu. Anak-anak itu gitu karena dia mendengar kok beda, suaranya kok beda orang kayak biasanya gitu. Itu pula mengapa seorang perempuan itu lebih banyak bicara daripada laki-laki. Teori ini teori. Ini nyun sewu. Nek cara napa? Cara kasare wong wedok luwih cerewet timbang lanang to. Tapi cerewet ya bermanfaat. Kenapa? Nek wong wedok ki ora akeh ngomong, kok bahaya iki carane sinau bahasa saka ngendi gitu loh. Kan sing kerep kali ibuke to nggih. Kadang sering kan ibu-ibu sama anaknya lagi ganti popok. Sak niki popok ngono. Terus sing apa? Ketinggalan zaman gitu. Nganteni kambing, nganteni anu itu ngomong sama anaknya itu. Anaknya ora jawab dhisik bayi kok. Tapi dia belajar gitu, belajar bahasa gitu. Nah, gitu itu ibu-ibu lebih banyak bicara. Coba kalau bapak-bapak ngeresik itu paling gue meneng tok ya. Nah, nanti anaknya kurang pinter itu, kurang cerdas karena tidak banyak bahasa yang dia dapatkan, nah, gitu loh. Jadi memang dibuat begitu oleh Allah sehingga begitu. Ya memang Allah sehingga ini kok didesain seperti itu. Gitu loh ya. Makanya tadi saya katakan ini penting. Maka perdengarkan kepada anak-anak kita sesuatu yang baik, sesuatu yang apalagi sekarang misalnya nomor MP3 ada itu kan HP dan macam-macam bisa di rumah kan bisa itu sambil apa di kamarnya anak itu disiapkan gitu jadi mereka mendengar murotal mendengar bacaan Quran lebih bagus ini bang yang lainnya gitu ya kembali ke sini tadi diuji sekarang punya mata punya telinga iso weruh iso krungu saiki piye kowe gelem ora sinau Quran kan gitu toh mau ndak kamu jalankan al-Islam ini gelem ora maca Quran. Mbok waca apa ora Qurane apa ya mung diseleke ning bifet ngono tok wae. Dinggo jimat nggih. Jimat ngono wae Quran ngene. Ora enak sing wani mlebu omah kene apa iya gitu. Dari ini di Amerika dulu masih ingat waktu masih kecil itu nek nggon napa nggon kamar tamu dikai ayat kursi jarine nek enek maling malinge rek iso metu gitu jarine. Suatu ketika nek maling ayat kursi ini dimaling sisan malah karo malinge. Loh kok ya percaya-percaya siapa yang bilang begitu? Tidak ada itu. Al-Quran itu bermanfaat kalau kita baca. Quran ini ya, mushaf itu kalau kita baca baru ada manfaatnya. Nek gur diseleh kita reneng manfaatnya, tidak ada. Gitu. Nah kalau di masjid-masjid ya ada selehnya Quran kok. Nek sing tampak kalau itu bermanfaat malah Quran ludu-ludu ngoten niku. Ludu sedang ganti ngoten niku. Nek si api terus kayak mushaf wakaf ngoten nggih. Tahun 2010 dikai mushaf wakaf, tahun 2020 si apik resik. Oh, berarti ora tau diwaca iki malah. 10 tahun kok sik kaya ngono. Kudune rusak to nggih. Rusak ganti sing anyar kan ngoten kudune sik. Malah ra diwaca, ketok ra diwaca kuwi gitu. Jadi ndak ada gunanya mushaf dienggo nyeleh-seleh ketok. Diwaca gitu loh. Diwaca wong akeh ndang rusak tuku neh. Kan gitu tuh ya. Karena memang untuk itu digunakan itu untuk dibaca. Nah, seterusnya gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan tadi ini satu memahami. Yang kedua, kalau sudah dibaca, dipelajari, dipahami, terus diamalkan. Jadi amalkan. Itulah ujiannya itu. Saya kira nek wis duwe penglihatan, pendengaran. Kamu sekarang gunakan untuk apa? Kan ada surat nomor nih kok. Ada orang-orang yang punya pendengaran tapi tidak digunakan oleh. Dalahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha nggih. Surat
Al-Anfal lagi. Nah, inilah sebetulnya kalian. Surat Al-A'raf, Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf itu surat yang ke-7, ayatnya 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami masukkan ke dalam jahanam, kami siapkan untuk jahanam itu sebagian besar, kasiron, kebanyakan minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan ins manusia. Lahum, mereka itu punya, lahum itu kepunyaan ya, mereka punya ulubun, hati, jamak dari kolbun, hati-hati, banyak hati. Tapi la yafqahuna biha, mereka tidak memahami dengannya. Duwe hati, duwe akal, ning ora dinggo memahami ayat-ayat Allah, Quran, dan ajaran Islam ini. Walahum ayunun, mereka juga punya mata. Ayun itu jamak dari ain ya. Ain jamaknya ayun. Surat Al-Araf ayat 179. Mereka punya mata, tapi layu besiru nabiya, tidak melihat dengannya, karena tinggal delok. Maksudnya tidak untuk melihat kebenaran, kebaikan gitu. Jadi pakai melihat, tapi melihat yang lain, bukan melihat kebaikan. Walahum azanun, dan mereka punya telinga, duwe kuping, punya telinga. Jamak dari udhun ya, udhun jamaknya azan. Bukan azan-azan itu bukan, azan dari kata-kata udhun. La yasma'una biha, mereka tidak mendengar dengannya. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar kebaikan, tidak digunakan untuk mendengar Quran, mendengar hadis, mendengar ajaran Islam gitu. Ulaika, mereka itu kata Allah ini ya, kalau sing ngendika ini, ulaika kal an'am, seperti binatang ternak. Kaya dene raja kaya. Nah gitu loh, binatang ternak itu kan. Bal, bahkan mereka itu adallu, lebih sesat. Luwih sasar tinimbang sapi, tinimbang napa jaran yang ngoten niku. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau orang tidak menggunakan telinga, mata untuk memahami ayat Allah itu dianggap seperti ini. Kal an'am, kaya dene binatang ternak. Kita jangan mau gitu loh, aja gelem dadekke kaya raja kaya nungso kok kaya ngono. Lah piye? Ayo kita gunakan mata, telinga dan yang lain-lain kita gunakan untuk memahami